Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Kali ini kita akan membahas program linier. Materinya 1. Menggambar daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier 1 dan 2 variabel. Nah, agar lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh yang diberikan berikut ini. Nomor 1, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari A. X lebih besar 0, B. X lebih kecil sama dengan 1. Jadi ingat, jika menggunakan sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Sebaliknya, jika tidak mengandung sama dengan, garisnya putus-putus. Dan kemudian jika arsirannya ke atas atau ke kanan, itu tandanya adalah lebih besar sama dengan, atau sebaliknya lebih kecil sama dengan. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan penyelesaiannya. Untuk yang A, X lebih besar 0. Jadi pertama-tama kita harus menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan yang lebih besar dari 0 adalah 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka perhatikan daerah yang diarsir itu ke kanan. Kemudian garisnya adalah putus-putus karena tidak mengandung sama dengan. Oke, kita lanjut untuk soal B. X lebih kecil sama dengan 1. Jadi pertama kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bilangan-bilangan yang lebih kecil sama dengan 1, yaitu mulai dari negatif tak terhingga sampai 1. Artinya 1 termasuk karena mengandung sama dengan. Kemudian garisnya tidak putus-putus. Kemudian arsirannya adalah ke kiri, mengikuti himpunan penyelesaian. Jadi perhatikan sekali lagi tandanya, jika mengandung sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Kita lanjut untuk soal yang C. Y lebih kecil 0. Jadi bisa kita tentukan dulu garis Y sama dengan 0. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yaitu negatif tak hingga sampai dengan negatif 1. 0 tidak termasuk karena tidak mengandung sama dengan. Maka arsirannya ke bawah, yaitu bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 0. Jadi arsirannya ke bawah, kemudian garisnya putus-putus karena tidak mengandung sama dengan. Kemudian kita pindah ke soal D. Y lebih besar sama dengan 1. Jadi kita buat atau tentukan dulu Y sama dengan 1. Nah, himpunan penyelesaian bilangan-bilangan yang lebih besar sama dengan 1 yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan positif tak hingga. Kemudian garisnya tidak putus-putus. Ya,
Perhatikan panah yang ditunjukkan itu garis Y sama dengan 1. Kemudian arsirannya ke atas. Arsirannya ke atas. Kita lanjut dengan penyelesaian yang E. Y lebih besar sama dengan -5. Kita tentukan dulu garis Y sama dengan -5. Setelah itu kita tentukan himpunan penyelesaian bilangan-bilangan yang lebih besar sama dengan -5, itu adalah -5 termasuk, -4, -3 sampai dan seterusnya sampai positif tak hingga. Karena mengandung sama dengan, maka -5 termasuk, kemudian garisnya tidak putus-putus dan arsirannya ke atas mengikuti bilangan-bilangan himpunan penyelesaian yang diberikan. Jadi tolong perhatikan petunjuk-petunjuknya. Karena garisnya mengandung tidak putus-putus berarti ada sama dengannya. Kita lanjut ke soal yang F. X lebih kecil sama dengan 4. Kita tentukan himpunan penyelesaian bilangan-bilangan yang lebih kecil sama dengan 4. Itu adalah, perhatikan, mulai dari negatif tak hingga 1, 2, 3, 4. Karena mengandung sama dengan, maka 4 termasuk. Kemudian kita gambarkan dalam diagram kartesius seperti yang soal sebelumnya. Nah, kira-kira daerah yang diarsir bagian mana? Coba tolong perhatikan agar Anda lebih paham. Jadi daerah yang diarsir mengikuti himpunan penyelesaian mulai dari garis X sama dengan 4 ke kiri sampai minus tak hingga. Perhatikan anak panah. Kita masuk soal bentuk nomor 2. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari A negatif 4 lebih kecil X lebih kecil 2. Jadi yang B 4 lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 2. Penyelesaian untuk yang A. Jadi kita mencari himpunan penyelesaiannya, kita mencari bilangan di antara -4 dan 2, yaitu -3, -2, -1, 0, dan 1. Selanjutnya kita gambarkan dalam diagram kartesius. Dan ingat, jika tandanya tidak mengandung sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Dan jika tandanya mengandung sama dengan, garisnya tidak putus-putus. Jadi perhatikan petunjuk anak panah itu adalah garis X sama dengan 2 putus-putus, dan yang kedua adalah X sama dengan -4 sama juga garisnya putus-putus. Kemudian kita masuk ke soal B. 4 lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan 2. Kita tentukan kembali himpunan penyelesaian bilangan-bilangan di antara 2 dan 4, yaitu 2 termasuk 2, 3, dan 4. Kenapa dia termasuk? Karena ada tanda sama dengannya. Kemudian kita gambarkan dalam diagram kartesius mengikuti himpunan penyelesaian. Panah yang ditunjukkan itu adalah garis Y sama dengan 2. Kemudian garis Y sama dengan 4. Kemudian kita arsir
di antara 2 dan 4. Kita masuk pada contoh 3. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini untuk X, Y anggota bilangan real. Jadi ini adalah 2 variabel. Yang A 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 12. Kemudian B 3X tambah 5Y lebih besar sama dengan 15. Penyelesaian untuk yang A. Jadi untuk menggambar grafik pertidaksamaan, kita buat dulu menjadi sama dengan, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X. Jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi kita ganti Y dengan 0. Maka 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X tambah 0 sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Nah, X kita sudah peroleh, Y kita sudah peroleh juga. Maka kita tentukan koordinatnya. Koordinat X, Y. X-nya 6, Y-nya 0. Jadi ingat sekali lagi, koordinat X duluan dan Y 6,0 koordinatnya. Kemudian untuk syarat kedua, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jika memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0. Kita ganti X dengan 0. Maka selanjutnya 2 kali 0 tambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bahagi 3 sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 0,4, 0X dan 4Y. Setelah kita ketahui kedua syarat tersebut, koordinatnya kita gambarkan dalam bidang kartesius. Jadi kita tentukan kedua titik tersebut. Titik 6,0, perhatikan di sumbu X itu koordinatnya 6,0. Kemudian koordinatnya 0,4 di sumbu Y. X0, Y4. Kemudian kita perhatikan tandanya memakai sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Jadi garis bersambung. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka arsirannya kita arsir ke bawah atau ke kiri. Oke, kemudian kita masuk ke soal bagian B. Kita tentukan kembali titik potong. Terlebih dahulu kita buat sama dengan titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi perhatikan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 0. Maka 3Y tambah 5 kali 0 sama dengan 15. Maka 3X tambah 0 sama dengan 15. 3X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 3. X-nya sama dengan 15 bagi 3, 5. Maka koordinatnya adalah 5,0. X 5, Y 0. Kemudian syarat kedua,
kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi kita kembali lagi, ganti X sama dengan 0. Kita substitusikan 0 ke X, maka menjadi 3 kali 0 tambah 5Y sama dengan 15. 0 tambah 5Y sama dengan 15. Maka 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka kita dapatkan koordinatnya adalah X0, Y3, 0,3. Perhatikan anak panahnya. Kemudian kita sudah peroleh kedua koordinat, kedua titik, kemudian kita gambarkan dalam bidang kartesius. Jadi perhatikan gambarnya. Koordinat 5,0 ditunjukkan, kemudian 0,3 di sumbu Y. Kemudian kembali ke soal, perhatikan karena tandanya lebih besar sama dengan garisnya tidak putus-putus, kemudian arsirannya ke atas atau ke kanan. Kita masuk pada contoh yang keempat. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel di bawah ini. Untuk yang A dan yang B, 2x tambah Y kurang dari sama dengan 40, 5x tambah 2Y kurang dari sama dengan 90, X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Jadi jika soalnya sudah sistem pertidaksamaan, berarti X lebih besar 0, Y lebih besar 0 disertakan. Oke, kita masuk pada pembahasan untuk yang soal A. Kita ambil pertidaksamaan yang pertama, 2x tambah Y lebih kecil sama dengan 40, maka 2x tambah Y sama dengan 40. Jadi kita buat sama dengan dulu untuk menentukan garisnya. Kemudian kita lanjut dengan menentukan kedua syarat, yaitu yang pertama titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Untuk yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka Y kita ganti dengan 0. Menjadi 2x tambah Y sama dengan 40. 2x tambah 0 sama dengan 40. 2x sama dengan 40. Maka X sama dengan 40 bahagi 2 sama dengan 20. Maka koordinatnya adalah 20,0. Kemudian kita tentukan syarat yang kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi X kita ganti dengan 0. 2x tambah Y sama dengan 40. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 40. Maka 0 tambah Y sama dengan 40. Berarti Y sama dengan 40. Maka koordinatnya adalah 0,40. Jadi X-nya 0, Y-nya 40. Selanjutnya setelah kita tentukan kedua koordinat atau kedua titiknya,
kita gambarkan dalam bidang kartesius. Jadi perhatikan garis yang pertama. Itu adalah garis 2x tambah y sama dengan 40. Karena tandanya lebih kecil sama dengan 40, berarti arsirannya ke bawah atau ke kiri. Anak panah merah itu adalah koordinat 0,40, sedangkan yang kedua adalah koordinatnya 20,0 seperti yang ditunjukkan dengan anak panah. Selanjutnya untuk yang B, persamaan kedua. 2x tambah 2, 5x tambah 2y lebih kecil 90. Maka 5x tambah 2y sama dengan 90. Syarat yang pertama, titik potong terhadap sumbu x maka y sama dengan 0. Perhatikan langkah-langkahnya sama seperti tadi. Maka kita dapatkan x sama dengan 18, 90 dibagi 5. Maka koordinatnya 18,0. Syarat kedua, titik potong terhadap sumbu y maka x sama dengan 0. Jadi x kita ganti dengan 0. Maka 5 kali 0 tambah 2y sama dengan 90. 0 tambah 2y sama dengan 90. 2y sama dengan 90. Maka y sama dengan 90 dibagi 2 sama dengan 45. Maka kita dapat koordinatnya adalah 0,45. Selanjutnya kita gambarkan. Jadi gambarnya kita gabungkan dengan gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama. Sekarang kita gabungkan dengan gambar kedua. Karena tandanya lebih kecil sama dengan sama arsirannya seperti tadi, ke kiri atau ke bawah. Perhatikan koordinat 18,0 dan kedua koordinat 0,45. Kemudian selanjutnya kita tentukan x lebih besar 0, yaitu arsirannya di sumbu y ke kanan. Kemudian y lebih besar sama dengan 0, yaitu mulai dari sumbu x kita arsir ke atas. Sehingga dari gambar tersebut kita perhatikan ada daerah yang diarsir lebih banyak. Perhatikan daerah yang dihitamkan itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi daerah yang diarsir lebih banyak itu yang dihitamkan itu daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk lebih rapi kita lihat, jadi perhatikan gambar yang dimaksud. Gambar yang ditunjukkan itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Kita masuk ke soal yang B. Seperti langkah-langkah tadi yang di A. Jadi kita ambil pertidaksamaan yang pertama, kita buat menjadi sama dengan untuk menentukan koordinatnya. Dari koordinat tersebut kita dapatkan titik. Nah, kedua titik itu kemudian kita hubungkan. Oke, untuk syarat yang pertama, titik potong terhadap sumbu x maka y 0. Kita ulangi prosesnya seperti ini seterusnya. Jadi y kita ganti dengan 0. Perhatikan langkah-langkahnya. X tambah 0 sama dengan 4. X tambah 0 kan sama dengan x, berarti x sama dengan 4.
maka koordinatnya 4,0. Jadi jangan terbalik ya. Jadi X duluan baru Y. Kemudian kita masuk ke syarat kedua, titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. Jadi kita masukkan atau kita ganti X dengan 0. Maka 0 tambah Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4. Maka koordinatnya 0,4. Jadi X 0, Y 4. Kemudian kita gambarkan dalam diagram kartesius. Jadi perhatikan letak dari koordinat-koordinat. Nah, itu garis X tambah 4 sama dengan 0. Koordinat 0,4 terletak di sumbu Y. Dan koordinat 4,0 letaknya di sumbu X. Jadi X 4, Y 0. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya ke atas atau ke kanan. Kemudian kita masuk ke pertidaksamaan kedua. 3X tambah Y lebih besar sama dengan 6. 3X tambah Y sama dengan 6. Kemudian kita masuk syarat pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jadi Y kita ganti dengan 0. Maka jadi prosesnya ini seperti ini seterusnya. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6. Maka X kita dapat 6 dibagi 3 sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 2,0. X2, Y 0. Kemudian kita masuk ke syarat kedua, titik potong terhadap sumbu Y, maka X sama dengan 0. 3X tambah Y sama dengan 6. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Koordinatnya adalah 0,6. Jadi perhatikan 0,6. X 0, Y 6. Kemudian kita gambarnya kita gabungkan dengan gambar pertama. Jadi perhatikan garis 3X tambah Y sama dengan 6 adalah garis tidak putus-putus. Koordinat 2,0 di sumbu X dan koordinat 6,0 0,6 di sumbu Y. Kemudian kedua titik itu kita hubungkan. Karena tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirannya ke kanan atau ke atas. Selanjutnya kita arsir, kita tentukan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Kita gabungkan arsirannya atau kita gabungkan dalam satu gambar. Jadi perhatikan gambarnya. X lebih besar 0, berarti yang kita arsir adalah sumbu Y. Mengapa sumbu Y? Karena sumbu Y adalah garis X sama dengan 0. Kita arsir ke kanan. Kemudian Y lebih besar 0, kita arsir sumbu X ke atas. Mengapa sumbu X? Karena sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Nah, dari gambar itu kita dapat menentukan daerah yang banyak arsirannya. Nah, daerah tersebut perhatikan gambar di bawah ini. Itu adalah daerah himpunan penyelesaian untuk soal bagian B. Kita masuk pada topik yang kedua, menentukan pertidaksamaan linear 1 dan 2 variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita cari terbalik. Tadi kita tentukan
gambarnya. Sekarang gambar diberikan, kemudian kita tentukan sistem pertidaksamaannya. Contoh 1. Tentukan pertidaksamaan linier satu variabel pada daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan gambarnya A dan B. Jadi perhatikan garis-garisnya. Kita masuk pada penyelesaian untuk soal A. Pertama-tama kita perhatikan garis X, garis di sumbu X pada bilangan atau angka 2. Garisnya itu tidak putus-putus. Jika tidak putus-putus berarti garisnya menggunakan sama dengan. Jadi garis yang ditunjukkan itu adalah garis X sama dengan 2. Kemudian arsirannya mulai dari garis X sama dengan 2 ke kanan. Maka tandanya berarti lebih kecil atau lebih besar. Jika arsirannya ke kanan itu berarti X lebih besar 2 atau 2 lebih kecil sama dengan X. Jadi bisa X lebih besar sama dengan 2 atau 2 lebih kecil sama dengan X. Kemudian untuk soal B, perhatikan garis yang diberikan pada sumbu X di angka 3. Koordinatnya itu adalah 3,0. Garisnya adalah garis yang putus-putus. Jika garisnya putus-putus berarti tandanya tidak ada sama dengannya. Nah, garis itu adalah garis X sama dengan 3. Itu garis X sama dengan 3. Kemudian kita perhatikan daerah yang diarsir adalah mulai dari garis X sama dengan 3 ke kiri. Maka simbolnya atau tandanya adalah X lebih kecil 3 atau 3 lebih besar X. Oke, semoga Anda bisa paham. Kita masuk pada soal C dan D. Perhatikan garis-garis yang diberikan. Untuk yang C, kita perhatikan ada garis di sumbu X, yaitu garis X sama dengan 4 dan garis X sama dengan 1, atau koordinatnya 4,0 dan 1,0. Perhatikan garis seperti tadi, X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Untuk garis X sama dengan 1, garisnya itu tidak putus-putus, kemudian arsirannya ke kanan. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 1 atau 1 lebih kecil sama dengan X. Jadi tandanya itu terbuka ke X. Kemudian untuk garis X sama dengan 4, kita perhatikan bahwa garis X sama dengan 4 itu adalah garis yang tidak putus-putus. Kemudian arsirannya ke kiri. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih kecil sama dengan 4 atau 4 lebih besar sama dengan X, atau tandanya itu terbuka ke 4, ke bilangan 4. Nah, jika kita gabungkan kedua pertidaksamaan itu, maka
pertidaksamaannya menjadi 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4, atau 4 lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 1. Artinya X di antara 1 dan 4. 1 dan 4 termasuk, sebab menggunakan tanda sama dengan. Oke, kita lanjut pada soal yang D. Perhatikan soal atau gambar di D. Ada 2 garis di mana kedua garis tersebut terdapat pada sumbu Y. Kedua garis tersebut adalah garis putus-putus. Jadi garis tersebut adalah garis Y sama dengan 1 dan garis Y sama dengan 2. Kita kembali ke garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 adalah garis putus-putus seperti tadi yang dikatakan. Kemudian arsirannya adalah arsirannya ke atas. Jadi kalau arsirannya ke atas atau ke kanan, maka pertidaksamaannya adalah Y lebih besar 1 atau 1 lebih kecil dari Y. Jadi tandanya itu selalu terbuka ke Y. Kemudian untuk garis Y sama dengan 2, kita perhatikan bahwa garis Y sama dengan 2 adalah garis putus-putus. Kemudian arsirannya atau daerah penyelesaiannya adalah ke bawah. Maka pertidaksamaannya menjadi Y lebih kecil 2 atau 2 lebih besar Y. Jadi tandanya itu terbuka selalu ke 2. Setelah itu kita gabungkan kedua pertidaksamaannya tersebut menjadi 1 lebih kecil Y lebih kecil 2. Kita masuk ke materi B untuk 2 variabel. Contoh untuk 2 variabel, kalau yang tadi 1 variabel. Contoh 1, tentukan pertidaksamaan linier 2 variabel untuk gambar di bawah ini. Jadi perhatikan gambarnya, perhatikan juga daerah penyelesaiannya, kemudian perhatikan juga garis apakah putus-putus atau tidak. Kita perhatikan bahwa garis tersebut memotong sumbu X di titik 3 atau koordinat 3,0 dan sumbu Y 0,4 koordinatnya. Kemudian untuk membuat menjadi suatu persamaan, jadi kita buat persamaan dulu, kita putar. Jadi X di 3 itu kita jadikan X, sedangkan 4 itu kita jadikan Y, kemudian kita kalikan, maka menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12. Setelah itu kita perhatikan arsirannya. Arsirannya itu adalah ke bawah. Jadi arsiran ke bawah atau ke kiri. Jika arsirannya ke bawah atau ke kiri, maka pertidaksamaannya adalah perhatikan
Pertidaksamaannya adalah 4x tambah 3y lebih kecil 12. Kenapa lebih kecil? Karena garisnya putus-putus. Kalau pakai sama dengan berarti garisnya tidak putus-putus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal B. Perhatikan garisnya adalah garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya ke kanan atau ke atas. Jadi bisa arsirannya ke kanan atau ke atas. Kemudian garis tersebut memotong sumbu X di titik koordinat 2,0 dan sumbu Y titik koordinatnya 0,2. Maka persamaan garis tersebut adalah 2x tambah 2y sama dengan 4. 4 diperoleh dari 2 kali 2. Karena arsirannya atau daerahnya ke kanan atau ke atas, maka pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 2y lebih besar sama dengan 4. Atau kita sederhanakan menjadi X tambah Y lebih besar sama dengan 2. Itulah penyelesaian untuk soal B. Kemudian kita lanjut untuk soal yang C. Kita perhatikan bahwa garis tersebut adalah garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya ke kanan atau ke atas. Kemudian garis tersebut memotong sumbu X di titik koordinat min 5,0 dan 0,4 di sumbu Y. Maka persamaan garis tersebut adalah, jadi kita putar Y 4 menjadi X dan min 5 menjadi Y. 4x kurang 5y sama dengan minus 20. Minus 20 diperoleh dari 4 kali minus 5. Sebab arsirannya ke kanan atau ke atas, jadi ke kanan, maka pertidaksamaannya menjadi 4x kurang 5y lebih besar sama dengan minus 20. Jika ragu, gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Kita masuk ke soal nomor 2. Tentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel untuk gambar di bawah ini. Jadi jika sudah menyatakan sistem, berarti X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0 itu kita ikut sertakan. Jadi kita misalkan pertama adalah garis K dan garis M. Garis K memotong sumbu X di koordinat 3,0 dan sumbu Y koordinat 0,3. Maka persamaan garis tersebut menjadi 3x tambah 3y sama dengan 9. Kemudian kita perhatikan daerah himpunan penyelesaian. Jadi kita perhatikan kembali garis K itu adalah garis yang tidak putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah arsirannya ke bawah atau ke kiri, maka menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, maka pertidaksamaannya menjadi 3x tambah 3y lebih kecil sama dengan 9, atau kita sederhanakan x tambah y lebih kecil sama dengan 3. Selanjutnya kita perhatikan garis M. Garis M memotong sumbu X di koordinat 2,0 dan sumbu Y 0, minus 5. Perhatikan lingkaran biru.
maka persamaan garis tersebut menjadi 5x tambah 2y sama dengan 10. Kemudian sekali lagi perhatikan garis M. Garis M adalah garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya atau daerah penyelesaiannya itu ke bawah atau di bawah garis M. Maka pertidaksamaannya menjadi 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Setelah kita peroleh semua, maka kita peroleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah yang pertama x tambah y kurang dari sama dengan 3, x tambah 5y, 5x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke soal B. Jadi kita lihat di situ tidak ada garis. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan garis-garis yang ada pada gambar tersebut. Itu kita buat garis L dan garis M. Yang pertama, perhatikan garis L. Garis L memotong sumbu Y di koordinat 0,3 dan titik 4,4. Atau kita misalkan sebagai X1, Y1 3,0 dan X2, Y2 sama dengan 4,4. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini kita menggunakan aturan atau rumus sebagai berikut, yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Kemudian kita substitusikan menjadi X kurang 3 itu adalah X1, kemudian X2 4 kurang 3, selanjutnya sama dengan Y kurang Y1, Y1 nya 0, kemudian Y2 kurang Y1 4 kurang 0. Maka selanjutnya sama dengan X dikurangi 3 per 1 sama dengan 4 sama dengan Y per 4. Kemudian kita kalikan silang. 4 dikalikan dengan X kurang 3, 1 dikalikan dengan Y, menghasilkan 4 kali X kurang 3 sama dengan Y, sebab Y kali 1 sama dengan Y. Kemudian kita kalikan ke dalam 4 kali X, 4X dikurangi 4 kali minus 3, minus 12 sama dengan Y. Setelah itu kita tentukan pertidaksamaannya. Oke, kita rubah dulu menjadi 4X kurang Y sama dengan 12. Kemudian kita perhatikan kembali garis L. Garis L adalah garis tidak putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis L. Maka pertidaksamaannya adalah, jadi kita perhatikan pertidaksamaannya adalah 4X kurang Y lebih kecil sama dengan 12. Kenapa lebih kecil? Karena arsirannya atau daerah penyelesaiannya di bawah. Nah, ini yang penyelesaian tadi. Kita pindah slide berikutnya. Kemudian kita perhatikan garis M.
garis M memotong sumbu X di titik koordinat 4,0. Maka kita dapat langsung menentukan bahwa garis itu adalah garis X sama dengan 4. Kemudian kita perhatikan sekali lagi bahwa garis M adalah garis tidak putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah di kiri dari garis M, atau di sebelah kiri atau di bawah dari garis X sama dengan 4, maka pertidaksamaannya menjadi X lebih kecil sama dengan 4. Nah, setelah itu kita tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama 4X kurang Y lebih kecil sama dengan 12, kemudian X lebih kecil sama dengan 4, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk sistem pertidaksamaan sudah diambil X dan Y lebih besar. Kita masuk ke soal C. Jadi perhatikan gambar tersebut merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi langkah pertama kita tentukan garis-garisnya. Jadi kita misalkan garis K, garis M, garis N, garis L, dan garis O. Yang pertama garis K. Garis K memotong sumbu Y di titik 0,3 dan melalui titik 2,5. Maka untuk menentukan garis K, kita gunakan aturan seperti soal sebelumnya, yaitu X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Kemudian kita substitusikan menjadi X kurang 0. 0-nya itu adalah X1 per 2 kurang 0 sama dengan Y kurang 3 per 5 kurang 3. Selanjutnya menjadi X dibagi 2 sama dengan Y kurang 3 per 2. Nah, kita lihat kedua persamaan ruas kiri dan kanan itu ada bilangan yang sama, yaitu 2. Kita coret, maka sisanya X kurang Y X sama dengan Y kurang 3, atau kita tulis X kurang Y sama dengan 3. Kemudian kita perhatikan kembali garis K. Garis K adalah garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya adalah di sebelah kanan dari garis K. Maka pertidaksamaannya menjadi X kurang Y lebih kecil sama dengan 3. Selanjutnya perhatikan garis M. Garis M memotong sumbu Y di titik 5,0. Perhatikan lingkaran birunya. Maka persamaan dari garis M kita dapat langsung menentukan, yaitu Y sama dengan 5. Kemudian sekali lagi perhatikan garis M. Garis M merupakan garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya di bawah dari garis M. Karena daerah penyelesaiannya di bawah garis M, maka pertidaksamaannya menjadi Y kurang dari sama dengan 5, atau Y lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita masuk ke garis N. Perhatikan garis N, dia memotong sumbu Y di titik 0,1. Maka garis N dapat kita
tentukan menjadi Y sama dengan 1. Jadi garis N adalah garis Y sama dengan 1. Kemudian perhatikan garis N merupakan garis tidak putus-putus. Kemudian daerah penyelesaiannya adalah di atas garis N. Maka pertidaksamaannya dari garis N adalah Y lebih besar sama dengan 1. Mengapa lebih besar? Karena arsirannya di atas garis N. Kemudian perhatikan garis L. Garis L memotong sumbu X di titik koordinat 5,0 atau di titik 5. Maka garis L kita dapat langsung menentukan persamaan dari garis tersebut. Maka garis N adalah garis X sama dengan 5. Kemudian sekali lagi perhatikan garis L. Garis L adalah garis tidak terputus. Kemudian daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri dari garis L. Maka pertidaksamaannya menjadi X lebih kecil sama dengan 5. Jadi kalau di sebelah kiri menggunakan lebih kecil, kalau di sebelah kanan menggunakan lebih besar. Kemudian kita masuk ke garis O, garis terakhir. Garis O memotong sumbu X di titik 1 atau di angka 1 atau koordinatnya 1,0. Maka garis O dapat kita tentukan bahwa garis tersebut adalah garis X sama dengan 1. Kemudian sekali lagi perhatikan garis O. Garis O adalah garis tidak putus-putus. Kemudian arsirannya adalah atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan garis O. Maka pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 1. Nah, setelah kita mengetahui semua garis, maka kita dapat menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Yang pertama, X kurang Y lebih kecil sama dengan 3, Y lebih kecil sama dengan 5, kemudian Y lebih besar sama dengan 1, X lebih kecil sama dengan 5, kemudian X lebih besar sama dengan 1, dan jangan lupa kita masukkan X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel di bawah ini. Perhatikan gambar A dan gambar B. Untuk gambar A, ada garis yang memotong sumbu X di titik min 4 dan di sumbu Y titik 5. Kemudian perhatikan garisnya adalah garis putus-putus. Kemudian untuk soal B, ada garis yang memotong sumbu X di titik 6 dan sumbu Y di titik 4. Kemudian garisnya adalah garis tidak putus-putus. Oke, kemudian latihan soal yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel di bawah ini. Perhatikan gambar yang diberikan.
Jadi langkah pertama kita harus membuat garis-garis batas-batas dari daerah penyelesaiannya, kemudian kita tentukan pertidaksamaannya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.